Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Apa kabarnya saudara? Biarlah kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita akan tetap kuat bila kita hidup melekat dengan kebenaran firman-Nya. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, saudara, kalau saudara melihat di samping saya ada pohon Natal, dan bulan ini adalah bulan Desember 2020, di mana yang biasanya kita sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk persiapan Natal. Kalau kita melihat di semua pusat perbelanjaan, di mal-mal, kita mungkin pada bulan November saja sudah banyak mendengarkan nyanyian-nyanyian, pujian-pujian Natal. Bahkan melihat betapa megah dan indahnya setiap ornamen-ornamen Natal, pohon Natal yang cukup tinggi dan luar biasa. Banyak sekali acara-acara yang disuguhkan di pusat perbelanjaan atau di mal. Bahkan gereja-gereja akan membuat panitia-panitia Natal yang luar biasa dengan budget atau dana yang sangat besar. Nah, saudara, ada banyak orang Kristen, ada banyak gereja yang mengidentikan Natal hanya sebatas pohon terang, hanya sebatas hadiah-hadiah, hanya sebatas makanan-makanan yang luar biasa, baju baru, bahkan gereja hanya berpusat kepada sebuah ibadah dan perayaan yang sangat megah. Hari ini kita mau belajar dan merenung bersama-sama. Pada tahun 2020 ini, dari sejak bulan Februari, tepatnya pada mulai bulan Maret, pemerintah mengadakan PSBB sebab pandemi COVID yang bahkan sampai detik ini tidak kunjung turun kurvanya. Saudara, kita akan melihat juga salah satunya di dalam acara-acara Natal, ada banyak drama-drama yang menyuguhkan berbagai macam cerita, dan selalu tidak pernah lupa ada adegan di mana Yusuf dan Maria menggendong bayi Yesus yang kecil, mungil dan lucu. Ya, saudara, hari ini kita mau belajar apa sebenarnya arti Natal, bagaimana kita memaknai Natal yang sesungguhnya. Judul renungan SHBT kita pada hari ini adalah Dia bukan bayi lagi. Yesus bukan bayi lagi. Saudara, kalau kita melihat kelahiran Tuhan Yesus Kristus beberapa ribu tahun yang lalu di kandang di sebuah kota yang namanya Bethlehem, saudara, kita tahu para gembala, orang Majus menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Semesta alam dan semua bumi bersukacita karena seorang juru selamat telah lahir. Yesus Kristus, bayi yang mungil, yang kudus, yang diberkati oleh Bapa di surga, telah dikirimkan ke dunia ini untuk mati bagi kita semuanya. Namun hari ini kita mau belajar melalui SHBT dengan judul Dia bukan bayi lagi. Kita tahu saudara, bahwa saudara, kalau kita mengadakan perayaan atau ibadah-ibadah Natal, mari kita sadar bahwa kita tidak hanya sekedar mengenang bahwa Tuhan Yesus pernah lahir. Tuhan Yesus pernah lahir ke dunia ini dan menjadi bayi dilahirkan oleh Maria. Tidak saudara. Tetapi setiap kita, mungkin orang-orang Kristen, kita merayakan Natal, kita diingatkan kembali bahwa sesungguhnya seharusnya saya dan saudara yang binasa. Sebab oleh karena dosa, kita yang seharusnya binasa masuk neraka. Kita yang seharusnya tidak lagi mendapatkan keselamatan.
Jadi dengan kelahiran Yesus Kristus ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Kita dapat meraih asa. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia pasti selamat. Tidak lagi mudah-mudahan. Tidak lagi mungkin dikatakan bahwa ya kalau memang surga muat ya kau akan masuk. Tidak, saudara. Tetapi siapa yang percaya Tuhan Yesus, dia pasti diselamatkan. Saudara, hari ini kalau kita belajar bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau Natal tidak hanya sebatas seremonial, tidak hanya sebatas perayaan-perayaan. Kita tidak sedang seperti kita sedang merayakan ulang tahun seseorang. Kalau orang itu orang kaya, dia akan merayakan dengan begitu megahnya. Biasanya saudara, perayaan-perayaan ulang tahun pada puncak-puncak yang cukup megah, biasanya pada usia 17 tahun, seperti itu saudara. Dan pada usia-usia tertentu, seperti sebuah pernikahan, ulang tahun pernikahan perak, ulang tahun pernikahan emas, dan lain sebagainya. Kita harus sadar bahwa perayaan Natal atau ibadah Natal ini kita sebagai orang percaya kita rayakan atau kita mengingat bahwa yang pertama kita ingat seharusnya kita binasa. Tetapi oleh karena kasih Bapa di surga yang telah mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu sebenarnya Allah sendiri yang menjadi manusia, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang suci. Tidak ada seorang pun di dunia ini, siapapun, baik itu pendeta, baik itu tokoh agama manapun, yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak mungkin orang yang berdosa menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi harus ada pribadi yang tidak berdosa. Siapa saudara? Yaitu Allah sendiri yang harus menjadi manusia untuk mengampuni dosa manusia. Ini bicara yang pertama, kita harus sadar. Dengan adanya Natal, kita diingatkan bahwa seharusnya kita binasa, seharusnya kita masuk neraka. Tetapi siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup kekal. Yang kedua saudara, dengan kita mungkin merayakan perayaan-perayaan Natal, bukan hanya mungkin tapi ini pasti, kita diingatkan akan kasih Tuhan yang besar, akan kasih Allah yang besar, akan kasih Elohim yang besar. Bagaimana dia menjadi manusia, menanggalkan segala kemahakuasaannya, menanggalkan segala kedahsyatannya untuk menjadi seperti manusia. Kenapa harus menjadi seperti manusia? Karena yang ditebus dosanya manusia. Sehingga tidak ada alasan manusia untuk mengeluh, untuk terang saja. Tuhan tidak pernah merasakan lapar, Tuhan tidak pernah merasakan masalah-masalah seperti kami. Saya mau sampaikan, justru itu Allah, Tuhan, Elohim, harus menjadi sama seperti manusia untuk dia merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga tidak ada dalih, no reason, tidak ada alasan untuk kita berkata terang saja Tuhan tidak merasakan apa yang kami rasakan. Saudara, jadi kita sadar kalau kita setiap tahun kita mungkin mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus, bukan hanya seremonial, bukan hanya pohon terang, bukan hanya kita mengharapkan hadiah, bukan hingar-bingarnya panitia, bukan habisnya budget untuk kepanitiaan gereja. Tapi mari seharusnya orang-orang Kristen merenung, seharusnya aku binasa, tapi oleh karena kasih Tuhan Yesus, aku diselamatkan. Namun saudara, hari ini melalui SHBT ini ada beberapa hal penting yang perlu kita camkan. Dia bukan bayi lagi. Mengapa dia bukan bayi lagi? Sebab sebentar lagi Yesus Kristus yang beberapa ribu tahun yang lalu telah lahir, datang ke dunia dari bayi yang lucu, yang seperti tidak berdaya. Tetapi saat ini dia akan datang kembali dari surga, tidak lagi bayi, tetapi dengan kekuatan dan kuasanya dia akan datang kedua kali sebentar lagi menjadi Raja segala raja. Saudara, siapapun yang menyaksikan tayangan setiap hari bersama dengan Tuhan saat ini, kalau engkau dalam keadaan terpuruk, engkau sedang punya pergumulan, engkau sedang sakit, engkau mungkin sedang menderita, engkau mungkin sedang mengalami ketertekanan, engkau sedang mengalami mungkin sesuatu hal yang tidak engkau sukai. Tuhan, kenapa aku sakit? Tuhan, kenapa aku ditipu orang? Tuhan, kenapa aku mengalami masalah seperti ini? Dengar baik-baik saudara. Bukankah Tuhan Yesus sudah
menyatakan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan saudara. Dia yang ada di kerajaan surga sama seperti manusia turun ke bumi untuk menebus saya dan saudara. Apakah kasih yang begitu besar itu tidak kita ingat dan saudara mau setarakan dengan penderitaan yang sekarang? Untuk itu ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan dalam SHBT ini yang akan menguatkan setiap kita. Saudara ingat, sebentar lagi Tuhan Yesus datang bukan bayi lagi, tetapi sebagai Raja segala raja. Yang pertama yang perlu dicamkan saudara, dalam memperingati atau dalam ibadah Natal di tahun ini, ada beberapa hal penting yang saudara perlu renungkan. Yang pertama, Natal tahun ini mari jadikan sebagai acuan atau pijakan kita untuk mulai kita mengalami sebuah perubahan. Karena kekristenan bukan hanya agama, kekristenan bukan hanya religion, tapi kekristenan adalah sebuah perubahan. Kekristenan adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen hanya sebatas agama, itu semua tradisi, saudara. Saya mau sampaikan kepada setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saudara yang percaya Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, kita selamat bukan karena agama Kristen kita. Kita selamat saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan yang kita peroleh itu seutuhnya karena kasih karunia Tuhan. Namun kita ambil bagian bukan karena moral kita. Kita ambil bagian untuk menjaga keselamatan, artinya setelah kita mendapatkan keselamatan, kita bersyukur, mari kita isi keselamatan dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan berarti setelah kita diselamatkan, kasih karunia lalu kita mau berbuat seenaknya saja. No, saudara. Untuk itu, Natal tahun ini, mari di tahun 2020 ini, jadikan sebagai pijakan acuan momen di mana kita mau mengalami sebuah perubahan. Kalau kita yang lalu-lalu menjadi orang yang terpuruk, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan diri kita, blame self, kita menyalahkan Tuhan. Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa aku ditipu? Kenapa suamiku seperti ini? Kenapa anakku seperti ini? Kenapa istriku seperti ini? Kenapa Tuhan aku sakit dan tidak sembuh? Kenapa? Saya mau sampaikan, kalau kita terlalu banyak bertanya dan kita mengasihani diri, saudara tidak akan pernah bangkit dan berkata, aku akan bisa bersama dengan Tuhan. Mari belajar. Hidup ini tidak untuk dikeluhkan. Masalah saudara yang sedang saudara hadapi tidak untuk dikeluhkan. Tapi mari kita belajar. Apapun gesekan-gesekan yang terjadi, kita belajar bagaimana kita semakin bertumbuh dewasa. Jadi Natal tahun ini, Desember 2020, sebelum kita mengakhiri dan memasuki tahun 2021 yang kita sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti 2019 memasuki tahun 2020, tidak ada seorang pun, siapapun manusia yang bisa memprediksi akan adanya COVID. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, mari Desember ini menjadi sebuah momen setiap pribadi saya dan saudara, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kita mulai merenung, menelaah, kita mulai datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sudah terlalu banyak hidupku habis dengan dosa-dosa. Sudah terlalu banyak hidupku habis dengan keluhan-keluhan. Dan mulai hari ini, aku mau belajar untuk bangkit. Bersama dengan Roh Kudus, saudara pasti bisa. Saya selalu katakan kepada setiap siapa saja yang datang konseling dengan saya, jangan mau ditipu oleh kuasa kegelapan. Karena sebenarnya setiap saudara punya potensi untuk mengalami sebuah perubahan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, hal yang perlu kita camkan, kita renungkan melalui SHBT ini, mari kita lihat bersama-sama bahwa Natal bukan terletak pada persiapan seremonial semata, tetapi persiapan apakah kita kelak layak berdampingan dengan Tuhan. Pada titik akhir dari semua kehidupan ini, saudara, sebentar lagi Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus akan menjemput umatnya. Yang apa? Yang dewasa rohani, mempelai Kristus, yang layak disebut mempelai Kristus. Sebab di dalam Matius 7 ayat 21, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara, yang kedua, biarlah Natal tahun ini menjadi sebuah persiapan
bukan seremonial, bukan sekedar perayaan, bukan sekedar pohon terang, bukan sekedar sesuatu yang hingar-bingar, tetapi mari menjadi peringatan bagi saya dan saudara untuk mempersiapkan diri kita. Untuk apa? Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah kita ini sudah terdandani menjadi mempelai Kristus? Karena mempelai Kristus adalah mempelai yang dewasa rohani. Saudara, siapapun yang menyaksikan tayangan, bagi orang Kristen sudah paham yang disebut mempelai Kristus. Tapi bagi mereka yang belum percaya Tuhan Yesus akan menjadi bingung. Kenapa orang Kristen jadi mempelainya Kristus? Kok orang Kristen agak sedikit aneh. Yang disebut mempelai Kristus, saudara, adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Yang disebut mempelai adalah yang mengalami pendewasaan rohani, mengalami perubahan. Di poin yang pertama tadi, kita menjadi mempelai Kristus. Agar nanti waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Isa Al-Masih datang yang kedua kali, kita menjadi orang-orang yang siap berjumpa dengan Tuhan. Persiapkan, apakah saya dan saudara layak untuk berdampingan dengan Tuhan? Dalam apa? Dalam kelak memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Titik akhir dalam hidup ini, saudara, kita semuanya nanti akan bersama-sama dengan Tuhan. Bagi yang percaya kepada Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen berpikir yang nanti-nantilah, yang sekarang, saudara salah besar. Dalam kehidupan di dunia kita sudah banyak menderita, ada banyak hal yang kita mungkin banyak sesali, banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia. Bagaimana kelak saudara memerintah bersama dengan Tuhan atau tidak? Bagaimana saudara masih tetap menjadi mempelai Kristus, mendengar sangkakala berbunyi atau tidak? Semua rapot sekolah rohani kita, keimanan kedewasaan rohani kita ditentukan dari sekarang, saudara. Untuk itu, mari persiapkan itu semua. Jangan menjadi orang Kristen yang kita masa bodoh. Untuk itu, saudara, saya akan bacakan di dalam Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itu ayat yang keempat. Ayat yang keenam dikatakan, saudara, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi, hal yang perlu diingat, dicamkan dan direnungkan, bahkan menjadi perenungan buat saya dan saudara. Desember 2020 ini, Natal tahun ini, menjadi persiapan saya dan saudara untuk kita menelaah kerohanian kita, spiritual kerohanian saya dan saudara. Apakah kita mengalami kenaikan next level tingkat kedewasaan rohani sehingga kita layak nanti memerintah bersama dengan Tuhan? Apa yang perlu kita renungkan? Mari saudara, yang pertama tadi menjadi momen di mana kita mengalami sebuah perubahan. Jangan kita mengasihani diri dan terpuruk. Yang kedua, pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang memang mempersiapkan diri untuk kelak layak berdampingan dengan Tuhan dalam memerintah kerajaan 1000 tahun. Selagi kairos, kesempatan Tuhan berikan kepada saya dan saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang tahu diri, sadar diri. Karena waktunya tinggal sedikit lagi, Tuhan akan datang yang kedua kali. Pastikan saat sangkakala berbunyi, nama saudara dipanggil dan saudara tercatat di kitab kehidupan. Biarlah renungan SHBT yang berkaitan dengan Natal ini menguatkan kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan SHBT pada hari ini Tuhan, yang telah menguatkan kami.
Kami sadar Tuhan, tahun 2020 ini adalah Natal yang tidak biasa. Ada beberapa gereja yang sama sekali mungkin tidak mengadakan, walaupun mungkin merayakan masing-masing dengan keluarga di rumah. Ini adalah peringatan dari Tuhan untuk kami juga punya waktu dengan keluarga, Natal bersama. Tapi jauh lebih daripada itu Tuhan, mari Tuhan, biar Natal tahun ini, bulan Desember tahun ini, mengingatkan kami, untuk kami berubah, mengalami perubahan. Untuk kami Tuhan, yakin bahwa kami mempersiapkan diri kami layak untuk berdampingan dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Dan ajar kami menjadi momen Tuhan mengingatkan untuk kami segera bertobat, karena sebentar lagi Tuhan akan datang. Terima kasih Tuhan untuk renungan SHBT hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. It's alright. Hush.